Shalom teman-teman, saya Clara dari Juara Kelas Kids di DHS Church Bitung. Kali ini saya akan menceritakan bahasa Tuhan anak tanggal 18 November 2023 berjudul Benih yang Tumbuh. Teman-teman, Tuhan Yesus adalah seorang rabi, yaitu orang yang mengajarkan hukum-hukum Tuhan. Rabi-rabi yang lain hanya mengajarkan hukum Taurat, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kita tidak bisa memahami tentang kerajaan Allah. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengajarkan dengan perumpamaan. Tuhan Yesus berkata, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Tuhan Yesus melanjutkan, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Teman-teman, apakah kamu pernah melihat seseorang menanam benih? Setelah menanam benih, orang itu tidak akan menunggu sampai akar atau daunnya tumbuh, tetapi dia akan meninggalkan benih itu lalu pergi tidur. Dia tidak mengetahui bagaimana benih itu bisa tumbuh, tetapi benih itu tetap tumbuh, semakin lama semakin tinggi. Seperti itulah kerajaan Allah. Ketika kamu memberitakan Injil kepada orang lain, mungkin kamu tidak tahu kapan orang itu akan bertumbuh imannya setelah mendengarkan berita Injil. Tetapi percayalah bahwa Injil yang didengarnya itu akan membuat imannya semakin bertumbuh sehingga ia percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan yang sudah ditabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia dan pasti akan menyelamatkan orang-orang. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah terus memberitakan Injil. Firman itu akan bertumbuh di dalam hati setiap orang yang mendengarkannya. Selanjutnya, Tuhan Yesus ingin menggambarkan kerajaan Allah. Seperti apa yang kerajaan Allah itu? Kata Tuhan Yesus, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung yang di udara dapat bersarang di dalam naungannya. Tuhan Yesus meneguhkan kita bahwa firman Tuhan yang ditaburkan itu akan membuat iman seseorang bertumbuh. Bagaimana cara firman itu bertumbuh?
ternyata akan bertumbuh dengan cara yang luar biasa, seperti biji sesawi yang kecil mungil, tetapi saat benih itu tumbuh akan menjadi lebih besar dari segala sayuran lain, sampai burung-burung bisa membuat sarang di sana. Demikianlah kerajaan Allah yang begitu hebat. Kita masih belum bisa membayangkan kehebatan dan kedahsyatan kerajaan Allah itu. Tetapi kita bisa mengetahuinya dari perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan. Tuhan Yesus menyampaikan firman sesuai dengan pengertian orang yang mendengarnya. Tetapi kepada murid-muridnya Tuhan Yesus selalu memberitahukan artinya. Sebagai manusia kita hanya bisa membayangkan kerajaan Allah itu seperti sesuatu yang pernah kita lihat dengan mata kita. Tetapi sebenarnya kerajaan Allah itu sesuatu yang mulia dan tidak ada bandingannya. Maukah kamu masuk ke dalam kerajaannya? Kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, maka kamu boleh masuk dalam kerajaannya. Tetapi kalau kamu belum percaya, saat ini adalah kesempatan terbaikmu untuk percaya dan teruslah bertekun dalam mengenal Tuhan agar kamu semakin bertumbuh dan memuliakannya. Nah, sekarang ke bagian pertanyaan. 1. Dari renungan hari ini, apa itu kerajaan Allah menurut adik-adik? Jawabannya, kerajaan Allah itu sesuatu yang mulia dan tidak ada bandingannya. 2. Apa firman yang tertulis dalam kitab Yesaya 55 ayat 11? Apa maksud dari firman ini? Jawabannya, bunyinya, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Artinya firman Tuhan punya kuasa dan pasti terjadi. 3. Maukah kamu terus memberitakan Injil kepada orang lain? Mengapa? Jawabannya, ya, karena siapa tahu Injil yang saya beritakan akan berkembang luar biasa. Demikian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dah.